Malam, Pak Habib. Selamat malam, Pak. Maaf sebelumnya jika kita malam-malam melakukan kegiatan observasi atas kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Habib dan Pak Johan. Di sini nanti kita pada kegiatan pra observasi ada kegiatan yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching yang panjenengan lakukan, di mana nanti dasarnya yaitu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah pertanyaannya itu sudah berbobot, kemudian prosesnya itu kreatif dan dapat memaksimalkan potensi dari kuci. Kemudian prinsip coaching nanti adalah kemitraan, apakah pertanyaannya kemitraan dan prosesnya juga sudah kreatif atau sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua, Pak Habib, saya menanyakan bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi ini nanti. Ya, Pak Buku. Jadi pada intinya nanti secara spesifik nanti yang akan saya lakukan itu adalah kehadiran penuh atau present, dan juga pertanyaan yang berbobot. Nantinya biar supaya ketika saat melaksanakan coaching dengan pertanyaan berbobot tentunya bisa mengadakan pembicaraan atau alur pembicaraan yang jelas dan bisa kita menemukan solusi lah dari coaching. Ya, baik, terima kasih Pak Habib. Kemudian yang pertanyaan terakhir yaitu apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Habib inginkan itu? Ya, tujuan saya nantinya indikatornya adalah di mana saya bisa melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan alur tirta, yakni tujuannya bisa teridentifikasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab dari coaching. Selebihnya dengan pelaksanaan coaching yang sesuai dengan alur tersebut, nanti coach dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang diemban dari coach. Baik, terima kasih Pak Habib. Selamat melakukan coaching pada kegiatan malam ini dengan Pak Johan. Untuk selanjutnya saya akan mengamati kegiatan panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam Pak Habib. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Johan? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Pak Habib, walaupun sedikit ada perasaan mengganjal. Oh, ada perasaan mengganjal. Iya, jadi ada perasaan yang mengganjal di pikiran ini. Itu yang menjadi sebabnya juga Pak Johan dari kemarin menghubungi saya ya? Iya, makanya dari kemarin memang seperti itu Pak Habib. Iya. Saya berusaha menghubungi Pak Habib supaya ya kita nanti bisa sharing lah setidaknya, supaya apa yang menjadi perasaan yang mengganjal di pikiran saya ini bisa mendapatkan solusi seperti itu. Sebelumnya mohon maaf Pak Johan ya, karena memang agak sibuk kemarin. Jadi jenengan hubungi, saya tidak bisa mengangkat dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat ini, momen ini kita bisa bertemu dan ya ngobrol Pak Johan ya. Tadi jenengan sudah cerita mengenai kegelisahan panjenengan. Mungkin bisa diceritakan Pak secara detail apa yang membuat Pak Johan itu gelisah dan mungkin terbesit di pikirannya panjenengan, ada masalah apa, mungkin bisa diceritakan Pak Johan? Iya, jadi begini Pak Habib. Saya berulang kali menghubungi jenengan itu memang saya ingin supaya dapat pemecahan masalah. Jadi saya ini sampai saat ini, padahal ini kan pembelajaran sudah berlangsung, ternyata saya masih bingung dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi ya sebenarnya ironis lah, pembelajaran sudah berlangsung, namun saya sebagai guru
dalam menyiapkan perangkat pembelajaran ini masih ya katakanlah belum mampu seperti itu Pak Habib. Jadi lebih fokusnya ke perangkat pembelajaran Pak Jo. Iya betul. Kalau saya rasa panjenengan adalah seorang guru yang perfeksionis sebetulnya. Tapi mungkin ya memang kembali lagi ke suasana guru sih Pak ya. Kadang-kala memang kita pun juga merasakan hal yang sama juga mungkin. Yang kedua di mana pastilah suasana di kelas maupun di sekolah itu berpengaruh terhadap kita yang nantinya menimbulkan masalah-masalah yang ada intinya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak bagaimana permasalahan jenengan itu bisa muncul selain kegelisahan mengenai pembuatan RPP ataupun perangkat pembelajaran yang lain, mungkin ada permasalahan yang lain. Kalau permasalahan yang lain ya tidak ada ya, ini memang yang buat kegelisahan saya itu mengenai pembuatan perangkat pembelajaran ini. Jadi saya sendiri merasa bagaimana ya, karena saya ini seorang guru, apalagi ini sudah mulai pembelajaran, sudah berlangsung, tapi saya belum mampu menyiapkan perangkat pembelajaran, masih bingung ya. Saya sendiri masih berusaha mencari penyebabnya, apa mungkin karena perubahan kurikulum atau memang saya ini kesulitan dalam mengikuti perubahan ini, itu yang masih saya pikirkan apa ya kira-kira penyebabnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya karena perubahan kurikulum dan itu tadi saya kurang cepat mekanisme pembuatan iya perangkat pembelajaran. Iya. Kondisi dari Pak Johan sendiri itu juga diikuti oleh rekan sejawatnya Pak Johan atau tidak? Kalau rekan sejawat memang mayoritas ya sama mengalami kesulitan seperti yang saya alami, tapi memang ada kalau enggak satu ya dua rekan sejawat yang saya anggap lebih bisa lah ya daripada saya, karena sering saya perhatikan kayaknya kok sudah menyiapkan perangkat pembelajaran lah seperti itu. Mungkin faktor yang lain yang meyakinkan Pak Johan sendiri bahwasanya ada satu atau dua ya tadi rekan sahabat yang sudah mungkin agak banyak menguasai pembuatan perangkat pembelajaran. Mungkin yang Pak Johan perhatikan dari beberapa guru tersebut itu apa saja yang menjadikan mereka itu bisa menguasai membuat perangkat pembelajaran? Iya, jadi memang kondisinya seperti ini Pak Habib. Saya kan memang mengajar di kelas 6 dan di kelas 6 itu untuk semacam sosialisasi perubahan kurikulum jadi atau BIMTEK itu memang belum pernah. Yang biasanya itu kan memang kelas 1 dan 4. Stop. Anu Kang, memori mutek Kang. Jadi kalau saya amati memang beberapa rekan guru di sekolah itu ya 1-2 lah mungkin itu sudah ada yang bisa, karena memang mereka itu sudah mengikuti sosialisasi. Sedangkan kalau saya ini karena guru kelas 6 itu memang ya setiap ada perubahan kurikulum ya terakhir mendapatkan sosialisasi, bahkan ada kalau dulu itu belum mendapatkan sosialisasi, sehingga ya saya sendiri masih meraba-raba bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran. Jadi yang saya tangkap Pak Johan dari percakapan kita tadi dan jawaban dari Pak Johan yang barusan, di mana seringkali karena memang Pak Johan sudah lama menjadi guru ya Pak Johan, seringkali merasakan gonta-ganti kurikulum. Nah, jadi bagaimana bisa menceritakan serumit apa sih Pak Johan? Jadi pengalaman panjenengan ketika ada atau menghadapi pergantian kurikulum. Ya dari dulu memang sering ya kalau gonta-ganti kurikulum. Hanya saja memang kalau dulu mungkin saya masih apa ya istilahnya mungkin lebih muda, lebih cepat mengikuti perubahan.
Kalau dulu saya belum bisa membuat perangkat pembelajaran tersebut, saya langsung mungkin tanya dengan teman sejawat, konsultasi langsung. Ya, konsultasi dengan teman ini bagaimana tuh caranya. Jadi saya berusaha cepat untuk mengikuti perubahan. Tapi memang akhir-akhir ini ya bagaimana ya, saya belum sempat tanya-tanya lebih dalam tentang pembuatan perangkat pembelajaran. Terus yang menarik bagi saya tadi itu juga gini Pak Johan, karena memang apa yang Pak Johan sampaikan tadi, kelas 6 itu merupakan kelas yang paling akhir sendiri dalam menerima sosialisasi maupun bimbingan teknis dari perubahan kurikulum yang terjadi. Ya, mungkin itu menjadi persoalan tersendiri Pak Johan, yang memang menjadi beban ataupun juga bukan beban sih Pak Johan, menjadi suatu yang perlu kita pecahkan bersama, intinya seperti itu. Dari Pak Johan sendiri, ketika sudah mengetahui permasalahan seperti ini, bagaimana, mungkin saya boleh tahu lah langkah-langkah selanjutnya Pak Johan itu bagaimana? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak Habib, kalau dulu itu setiap perubahan kurikulum saya akan segera atau secepatnya lah tanya dengan rekan sejawat yang saya anggap lebih mampu. Dan kalau saat ini memang saya kan seperti yang saya sampaikan tadi belum sempat tanya, tapi kalau memang solusi terbaiknya itu ya saya juga akan secepatnya belajar dengan teman-teman yang lebih bisa, istilahnya sharing lah seperti itu, supaya saya bisa segera mengikuti yang khususnya untuk yang pembuatan perangkat pembelajaran. Untuk itu selanjutnya rencana yang paling konkret ke depan mungkin bisa dilaksanakan kapan Pak Johan? Kalau rencana saya ya, karena itu tidak sulit lah kalau misalkan tanya, cuma memang kan butuh butuh waktu. Jadi dari teman yang ingin saya tanya itu juga waktunya luang, saya juga luang, sehingga nanti bisa fokus. Ya paling tidak kalau target saya ya minggu inilah bisa segera saya laksanakan. Jadi nanti karena untuk mengejar ketertinggalan tadi, karena ini sudah berlangsung pembelajarannya, sementara saya belum mampu tadi dalam membuat perangkat pembelajaran, jadi secepatnya lah ya, target saya minggu ini sudah bisa saya laksanakan. Ya, jadi langkah-langkah ataupun rencana panjenengan sudah panjenengan jabarkan juga Pak Johan ya. Terus untuk selanjutnya, dimana sebenarnya kita sharing juga Pak Johan, sebenarnya intisari dari pembuatan perangkat itu efeknya kemana saja? Ya yang pertama setidaknya kalau misalkan program semester, kita kan bisa memprogramkan apa yang ingin kita yang ingin kita sampaikan. Misalkan tanggal ini saya harus sampai di sini, tanggal sekian dan saya tujuan lah di situ ya. Setidaknya ada ya target lah. Nanti saya di akhir semester materi saya sudah tersampaikan. Kemudian kalau untuk modul ajar kan sekarang istilahnya ya, setidaknya saya bisa merencanakan langkah-langkah apa dalam pembelajaran nanti. Jadi saya tuangkan di situ, kemudian ada materinya komplit sampai penilaian, sehingga nanti kalau saat pelaksanaan setidaknya saya sudah menguasai itu semua. Jadi secara garis besar itu intisari yang ada di kurikulum Merdeka sebenarnya seperti itu Pak Johan ya. Iya. Dalam segi pembuatannya pun juga sebenarnya mirip-mirip lah dengan langkah-langkah sebelum-sebelumnya. Untuk terkait dengan rencana aksi tadi Pak, jadi rencana panjenengan sudah terlihat toh di minggu-minggu ini, insya Allah nanti dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Mungkin siapa saja nanti yang akan diajak dalam forum tersebut Pak, rencananya seperti itu? Yang jelas saya nanti pertama kan melibatkan
rekan guru tadi ya, Iya. yang saya anggap lebih bisa lah. Yang kedua saya juga akan yang konsultasi dengan kepala sekolah yang jelas, Iya. sehingga nanti mungkin tidak hanya saya yang belajar, tapi bisa rekan-rekan yang lain yang yang mungkin mengalami kesulitan sama dengan Iya. saya. Nanti sama-sama belajar, kemudian yang rekan guru tadi yang sudah mampu bisa menyampaikan. Jadi nanti satu sekolah mungkin ya harapannya bisa lah seperti itu. Intinya seperti tujuan panjenengan tadi ya, Ya. bisa membuat perangkat pembelajaran yang Iya. efektif yang bisa diimplementasikan di kelas. Iya. Nah, Pak Johan, mumpung kita ketemu juga dan dari hasil percakapan kita pada malam hari ini, apa saja sih Pak Johan yang menjadi kesimpulan dari percakapan obrolan kita pada malam hari ini? Ya, tadi saya sebelum bertemu Pak Habib kan yang ada di pikiran saya itu, waduh, Macam-macam Pak. iya macam-macam. Iya, iya. Saya punya permasalahan Iya. apa itu dalam hal pembuatan perangkat pembelajaran ya. Iya. Setelah kita tadi ngobrol, ya walaupun mungkin tidak lama, tapi setidaknya ini membuka wawasan pada diri saya, sehingga saya sudah ada gambaran lah bagaimana cara mengatasi permasalahan saya. Oh, ternyata saya harus belajar dari teman sejawat tadi yang sudah saya anggap mampu lah ya, sehingga nanti saya juga bisa mengikuti dan ini secepatnya akan saya laksanakan Pak. Ya, jadi gini Pak Johan, saya pun juga gimana ya, menggugah rasa pengetahuan saya. Nantinya bila mana sudah melaksanakan apa yang jenengan rencanakan yang sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, mungkin nanti saya juga dikabari. Kita ngobrol kembali bagaimana, saya ingin tahu progresnya bagaimana dan juga capaiannya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak Johan. Iya, jadi rencana saya tadi kan secepatnya Pak Habib ya, minggu ini sudah bisa saya laksanakan dan nanti setelah saya melaksanakan, nanti saya juga akan menghubungi Pak Habib lagi. Kita lanjutkan mungkin obrolan yang hasilnya bagaimana, yang bikin Pak Habib penasaran lah. Iya gitu. Ya, sudah efektif apa belum, seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi ya pada intinya kita saling sharing Pak ya, sesama guru, dan kita pun juga kadangkala mengalami problem yang sama. Karena memang sebagai guru itu ya tidak disadari banyak orang, banyak sekali masalah yang kompleks tentunya yang kita hadapi. Untuk menjalankan rencana panjenengan tadi itu dukungan apa, fasilitas apa yang jenengan inginkan? Yang jelas saya butuh waktu Pak Habib. Nah, ini harus saya sampaikan kepada Pak Sekolah dan teman sejawat tadi, sehingga nanti yang saya mintai ilmu, katakanlah seperti itu Pak Habib ya, waktunya juga luang, kepala sekolah juga mengizinkan, nanti sama-sama belajar. Iya. Jadi bisa berkumpul Iya, siap. seperti itu. Mungkin itu Pak Johan, karena sudah malam Pak, karena saya juga harus pulang dan pamit undur diri. Nanti sekali lagi saya ingin tahu perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Johan senantiasa berikan kelancaran, sukseskan dan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kegiatan coaching Pak Habib dan Pak Johan berjalan lancar. Di sini ada pada kegiatan masa observasi ini, saya ingin menanyakan yang pertama, bagaimana hasil coaching yang panjenengan lakukan tadi? Ya, hasilnya sangat memuaskan Pak. Jadi setelah panjenengan gambarkan di awal tadi sebelum saya melaksanakan coaching, di situ hasilnya ya banyak sekali. Yang pertama, sudah sesuai dengan alur kerja, yakni
tanya tujuan, identifikasi masalah, Iya. rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya utamanya si kunci juga menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya. Seperti itu Pak Gugu. Iya. Kemudian untuk yang kedua yang perlu saya tanyakan, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching untuk menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya ulangi lagi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Sesuai dengan kompetensi coaching juga Pak ya. Jadi alur coaching itu berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua juga memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Dan yang ketiga itu kunci dapat menemukan solusi dari permasalahan. Ya. Baik. Setelah saya amati ada beberapa catatan yang saya dapatkan, yaitu Pak Habib sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Habib, saya senang, saya bangga dengan coaching yang Anda lakukan tadi, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian fokus pada area yang ingin panjenengan kembangkan, dan berdasarkan hasil percakapan tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Habib kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja panjenengan lakukan tadi? Ya, yang saya kembangkan tentunya ketiganya Pak ya. Ya. Utamanya pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang pada dasarnya coaching ini juga nanti menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan pendidikan yang nantinya akan saya implementasikan lebih lanjut dan saya ulang-ulang, saya kembangkan tentunya untuk nantinya bisa dikembangkan di sekolah saya dengan rekan sejawat dan juga dengan stakeholder yang lain supaya dapat mengembangkan coaching secara sempurna. Ya. Terima kasih atas kegiatan pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin Pak Gugu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.